yang telah kami lakukan sekarang dengan apa yang belum. Nah, mudah-mudahan tentu harapannya, ya, kami telah berhasil meyakinkan fraksi-fraksi yang ada di MPR untuk mengagendakan supaya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang 45 dan ini akan menjadi sebuah keniscayaan. Ya, kalau ini bisa dilakukan, penataan sistem ketatanegaraan bukan saja ya meningkatkan peranan dan fungsi DPD, tetapi juga sistem presidensial, otonomi daerah dan sebagainya. Nah, apa yang Mbak Wiwi dan Pak Irman selama ini yang menjadi teman diskusi kami ya, selalu bersama-sama, ya apa yang kita telah lakukan secara hampir 8 tahun terakhir sejak tahun 2006, alhamdulillah berhasil kami menetapkan. Ini juga menurut kami sebuah upaya yang bukan mudah, ya, karena dalam suasana yang damai, yang tenang, kita berhasil melakukan langkah untuk membentuk panitia ad hoc untuk segera kepada MPR yang mendatang ini untuk mengagendakan perubahan Undang-Undang 45. Ini menurut saya suatu lompatan yang besar. Baik. Terima kasih anggota DPD Republik Indonesia Pak Irman Gusman sudah bergabung bersama kami. Saya mau minta komentar dari Pak Hamdan di Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa penjelasan DPD walaupun kewenangannya terbatas, mereka sudah ada gebrakan, salah satunya yakni produk RUU Kelautan. Pak Hamdan. Ya Mas. Tadi sudah mendengar statement dari Pak Irman Gusman, Pak Hamdan? Saya tidak dengar dengan jelas, tapi saya punya pandangan sendiri terhadap dinamika DPD ini sendiri. Saya justru kalau DPD selama ini tidak greget, saya yang justru gemas. Ya gemas sekali saya melihat anggota DPD yang duduk di parlemen seperti ini, karena mereka mengalami proses politik yang sangat ketat, legitimasinya sangat tinggi, tetapi kenapa justru ketika dia berada di pusat, mereka seperti macan ompong. Ya tadi sudah dikatakan seperti anak bawang, tapi saya istilahkan macan ompong. Nah, saya justru yang mengatakan seperti ini, Mas. Jangan-jangan anggota DPD sendiri selama ini sudah puas dengan posisinya seperti itu. Ya, karena ini menjadi menjadi bahan perenungan bagi anggota DPD. Karena di antara mereka yang terpilih ini kan banyak tokoh-tokoh, ya mungkin saja supaya mereka tidak terhindar dari post power syndrome, sementara mereka masih sangat populer di daerahnya, akhirnya ya mereka daripada post power syndrome atau kehilangan popularitas, mendingan digunakan popularitas itu untuk tetap bertahan di level pusat misalnya. Apalagi kalau mau tertarik jadi penguasa, kepala daerah tidak terpilih, itu hitung-hitung bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengail suara dengan ajang pemilihan anggota DPD seperti ini. Mereka justru memiliki legitimasi yang sangat tinggi. Misalnya, saya sebutkan di kasus di Sulawesi Selatan, yang terpilih dan masuk periode ketiga adalah Ustaz Abdul Aziz Kahar. Beliau itu mendapatkan suara tembus lebih dari 1 juta. Sementara yang terpilih 3 berikutnya itu jarak interval suaranya sangat jauh. Nah, ini artinya Ustaz Aziz itu memiliki legitimasi yang sangat kuat. Dan beliau ini sudah terpilih untuk periode ketiga kalinya. Sosok seperti beliau saya justru harapkan karena legitimasinya sangat kuat. Bagaimana beliau di Jakarta itu bukan hanya menggunakan wewenang di parlemen yang terbatas yang diulas tadi itu. Tapi bagaimana mereka bisa menggunakan kanal-kanal yang lain, channel yang lain untuk bisa melakukan kreativitas dalam upaya untuk membangun daerah dan memberikan solusi terhadap ketertinggalan pembangunan di daerah. Jadi mereka justru bukan menggunakan hanya level parlemen. Mereka harus menggunakan media lain untuk bisa menjembatani desakan pembangunan di daerah di level pusat. Nah, inilah sebenarnya yang saya lihat bahwa anggota DPD ini kehilangan kreativitas dengan tidak memiliki wewenang yang luas. Jadi saya kira itu tidak kiamat dengan terbatas wewenangnya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hamdan, penjelasan dari Anda cukup gemas tadi katanya ya. Dan pemirsa Wakil Pilihan Rakyat masih akan kembali usai jeda yang berikut ini.